semuanya, kembali lagi di Artificial and Fake Channel. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Juga dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membandingkan rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi yang tidak diketahui dengan menggunakan tutorial SPSS. Saat ini kita masuk pada standar deviasi populasi sama. Terdapat dua perbedaan penting dalam pengujian ini dan pengujian sebelumnya yang digambarkan di awal. Yang pertama, kita mengasumsikan populasi yang diambil sampelnya memiliki standar deviasi yang sama meskipun tidak diketahui. Karena asumsi tersebut, kita menyatukan atau menggabungkan standar deviasi sampel. Yang kedua, kita menggunakan distribusi T sebagai statistik pengujian. Standar deviasi dua sampel dikumpulkan untuk membentuk perkiraan tunggal dari standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Pada dasarnya, kita menghitung rata-rata terbobot dari standar deviasi kedua sampel dan menggunakan nilainya sebagai perkiraan standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Selanjutnya, rumus berikut digunakan untuk menggabungkan standar deviasi sampel. Perhatikan bahwa terdapat dua faktor yang dilibatkan, yaitu jumlah pengamatan pada setiap sampel dan standar deviasi sampel itu sendiri, seperti rumus yang digambarkan di bawah ini, di mana S1 kuadrat sama dengan variansi atau standar deviasi kuadrat dari sampel pertama dan S2 kuadrat sama dengan variansi dari sampel kedua. Dan nilai T dihitung melalui persamaan berikut, seperti pada rumus yang tertera di bawah ini, di mana X bar 1 sama dengan rata-rata dari sampel pertama, X bar 2 sama dengan rata-rata dari sampel kedua, N1 sama dengan jumlah pengamatan pada sampel pertama, N2 sama dengan jumlah pengamatan pada sampel kedua, dan SP kuadrat sama dengan perkiraan gabungan dari variansi populasi. Nah, jumlah derajat kebebasan di dalam pengujian adalah total jumlah objek yang diambil sampelnya dikurangi total banyaknya sampel. Karena terdapat dua sampel, terdapat N1 tambah N2 min 2 derajat kebebasan. Sebagai rangkuman, terdapat 3 prasyarat atau asumsi pengujian. Yang pertama, proporsi yang diambil sampelnya mengikuti distribusi normal. Yang kedua, populasi yang diambil sampelnya saling bebas. Dan yang terakhir, yang ketiga, standar deviasi dari kedua populasi sama. Nah, kita masuk pada standar deviasi populasi tidak sama. Nah, kita akan menyajikan metode formal untuk menguji asumsi variansi yang nilainya sama. Jika tidak tepat untuk mengasumsi bahwa standar deviasi populasinya sama, maka kita menggunakan statistik yang sangat mirip dengan rumus 11.2. Standar deviasi sampel S1 dan S2 digunakan sebagai letak dari standar deviasi populasi berturut-turut. Sebagai tambahan, derajat kebebasan diturunkan melalui rumus pendekatan yang agak rumit. Pengaruhnya adalah mengurangi jumlah derajat kebebasan di dalam pengujian yang akan memerlukan nilai dari statistik pengujian yang lebih besar untuk menolak hipotesis nol. Nah, selanjutnya rumus untuk T hitung adalah sebagai rumus yang tertera di bawah ini. Sedangkan angka derajat kebebasan diperoleh dari rumus yang juga tertera di bawah ini, di mana N1 dan N2 berturut-turut merupakan ukuran sampel, serta S1 dan S2 berturut-turut merupakan standar deviasi sampel. Jika diperlukan, pecahan ini dibulatkan menjadi nilai desimals. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu SPSS. Nah, SPSS ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk melakukan sebuah analisis statistik baik secara tepat dan cepat, di mana hasil analisis tersebut menghasilkan berbagai macam jenis output yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri.
Selanjutnya, pada awalnya kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS sendiri merupakan aplikasi analisis data yang dikembangkan oleh perusahaan IBM, di mana platform ini sendiri dapat digunakan dan diakses oleh semua pengguna dengan semua tingkat keahlian, dan membantu pengguna dalam meningkatkan efisiensi dan meminimalkan resiko. Secara umum, cara kerja SPSS terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, input data seperti melakukan input data di data view ataupun nama variabel di variable view. Yang kedua adalah proses data, di mana pengguna memiliki metode yang digunakan untuk mengolah data. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah output atau hasil analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan sesuai dengan metode yang digunakan. Kita masuk pada data yang akan digunakan untuk tutorial SPSS. Nah, di sini kita akan mengambil contoh, misalkan seorang peneliti akan meneliti mengenai ada tidaknya perbedaan secara rata-rata nilai ujian matematika dasar antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Untuk keperluan penelitian, peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 20 nilai ujian mata kuliah matematika dasar yang terdiri dari 10 nilai ujian mahasiswa laki-laki dan 10 nilai ujian mahasiswa perempuan. Data yang telah dikumpulkan kita disajikan dalam tabel 9.5. Peneliti akan menguji apakah terdapat perbedaan secara rata-rata yang signifikan secara statistika dari nilai ujian matematika dasar antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan tingkat signifikansi 5%. Berikut ini adalah data yang akan kita gunakan untuk tutorial SPSS. Langsung saja kita masuk pada tutorial uji rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Di sini, untuk nama mahasiswa laki-laki saya simpulkan dengan huruf X. Sedangkan untuk nama mahasiswa perempuan saya simpulkan dengan huruf Y. Untuk desimal, saya ubah ke 0. Selanjutnya, kita ke data view. Masukkan nilai-nilai mahasiswa tadi ke dalam data X dan data Y. Data X untuk mahasiswa laki-laki dan data Y untuk mahasiswa perempuan. Selanjutnya, untuk menguji apakah suatu sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dapat digunakan pendekatan grafik, yaitu pp-plot atau probability plot dalam SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian cari Descriptive Statistic, kemudian pilih pp-plots. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul kotak dialog pp-plots, masukkan variabel X dan Y pada kotak variables. Kemudian, pada test distribution, kita pilih normal. Setelah itu, kita klik OK. Maka grafik pp-plots pada data X dan Y akan keluar. Tampilannya sebagai berikut. Dapat diperhatikan bahwa kedua grafik tersebut titik-titik menyebarnya sangat dekat pada garis diagonal. Maka disimpulkan bahwa asumsi normalitas dari kedua populasi dipenuhi. Jika asumsi normalitas
kode dengan angka 1. Selanjutnya, klik Analyze, lalu ke Compare Mains, kemudian klik Independent Sample T-Test. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, masukkan variabel nilai ke kotak tes variabel dan jenis kelamin ke grouping variabel. Setelah itu, tekan Define Group sehingga muncul dialog Define Group. Beri nilai 1 untuk grup 1 dan nilai 0 untuk grup 2. Setelah itu, kita klik Continue, lalu kita tekan OK. Sehingga diperoleh hasil SPSS seperti pada tabel berikut. Dapat kita lihat pada tabel grup statistik, nilai rata-rata ujian mahasiswa perempuan jauh lebih besar dibandingkan ujian matematika mahasiswa laki-laki. Hal ini terlihat bahwa rata-rata ujian dasar mahasiswa laki-laki adalah 71,30%, sedangkan pada mahasiswa perempuan 79,50%. Hal ini mengidentifikasi terdapat perbedaan secara rata-rata nilai ujian matematika dasar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Pada tabel Independent Sample Test, cukup perhatikan output SPSS pada baris Actual Variance Assumes. Perhatikan nilai probabilitas signifikannya. Untuk uji Levene 0,438, yang artinya lebih dari A sama dengan 0,05. Hal ini berarti asumsi kesamaan varian populasi terpenuhi. Selain asumsi normalitas, asumsi lain yang dikenakan adalah asumsi kesamaan varian, yakni sampel-sampel yang diteliti berasal dari populasi-populasi yang memiliki varian yang sama. Uji Levene dapat digunakan untuk menguji apakah sampel-sampel yang diteliti berasal dari populasi-populasi yang memiliki varian yang sama. Hipotesis 0 menyatakan sampel-sampel yang diambil berasal dari populasi-populasi yang memiliki varian yang sama. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan paling tidak terdapat sepasang populasi yang memiliki varians yang berbeda. Dengan kata lain, varians populasi pertama berbeda dengan varians populasi kedua. Untuk itu, perhatikan tabel Independent Sample Test. Diketahui nilai statistik uji Levene adalah 0,629. Nilai F kritis dengan derajat bebas, pembilang 2 kurang 1 sama dengan 1, derajat bebas penyebut 20 kurang 2 sama dengan 18, dengan tingkat signifikan 5% adalah 4,41. Demikianlah video tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Juga dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.